Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pembawa materi yaitu saya, Yuswan, Stambuk 2020 52253, kelas SKB. Pertama-tama yaitu pendahuluan. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, dalam kurung alat seperti komputer atau laptop atau printer dan alat komunikasi lainnya, yang terhubung dalam sebuah jaringan. Dasar utama komunikasi data adalah pertukaran bit-bit data dalam kurung yang diwakili oleh sinyal elektronik antara dua piranti. Data yang dikirimkan dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Komponen dalam komunikasi ada 5 bagian, yaitu masage atau data, 2 sender dalam kurung pengiriman, 3 receiver atau penerima, 4 medium atau media transmisi, 5 protokol atau protokol aturan. Komponen terbagi ada 5, yaitu 1. Masage adalah informasi atau data yang ingin dikirimkan. 2. Sender, pengirim, adalah perangkat alat yang mengirimkan masage. Dapat berupa komputer, workstation, telepon, kamera, video, dan lain-lain. 3. Receiver atau penerima adalah perangkat atau alat yang menerima masage. Dapat berupa komputer, workstation, telepon, televisi, dan lain-lain. 4. Media transmisi adalah medium transmisi dari jalur fisik, di mana message dapat berjalan dari pengiriman ke penerima. Beberapa contoh dari media transmisi adalah kabel koaksial atau kabel UTP atau kabel fiber optik dan gelombang radio. 5. Protokol adalah set aturan yang mengatur dalam pertukaran data. Model komunikasi sebagai contoh gambar berikut. Bisa baca kan? Kemudian pembaca materi yang kedua saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, saya pembaca kedua materi. Perkenalkan, nama saya Erdin Suadat, Stambuk 2020 52180, kelas SKB. Iya, selanjutnya representasi data. Slide pertama, dalam komunikasi data, teks dipresentasikan berupa pola bit atau susunan urutan bit atau 0 maupun 1. Susunan atau urutan bit yang berbeda satu dengan yang lain dalam mempresentasikan simbol teks disebut kode, sedangkan proses dalam merubah menjadi simbol dinamakan coding. Sistem pengkodian yang banyak dipakai sekarang adalah kode ASCII, Standard Code for Information Interchange, yang mewakili 127 karakter. 2. Angka atau number. Angka juga diwakili oleh pola urutan bit. ASCII tidak digunakan untuk mewakili angka. Angka langsung dikonversikan atau diubah menjadi angka biner untuk memudahkan dalam perhitungan operasi matematika. 3. Gambar atau image. Gambar juga dipresentasikan oleh urutan bit dalam bentuk yang paling mudah. Sebuah gambar terdiri dari matriks yang terdiri dari pixel atau pixel picture element, di mana tiap pixel adalah representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar yang dihitung per inci. Ukuran dari pixel tergantung dari resolusinya. Better representation of the image atau better resolution. More memory is needed to store the image.
Setelah gambar dipecah menjadi beberapa ukuran piksel, tiap pikselnya akan mewakili sebuah pola bit. Ukuran dan nilai dari pola tersebut tergantung dari gambar tersebut. Untuk gambar hitam putih terdiri dari titik hitam dan titik putih, maka satu buah pola bit cukup untuk mewakili piksel, yaitu 0 untuk piksel hitam dan 0 untuk piksel putih. Untuk gambar grayscale akan ada dua buah pola bit. Satu untuk piksel warna hitam diwakili oleh 00. Untuk warna dark gray diwakili oleh 01. Untuk warna light gray diwakili oleh 10. Untuk warna putih diwakili oleh 11. Terdapat metode untuk mewakili gambar berwarna. Salah satu yang digunakan adalah RGB. Disebut demikian karena tiap warna adalah yang mana warna yang dihasilkan adalah kombinasi dari ketiga warna print lain, yaitu yellow, cyan, dan magenta. 4. Audio adalah rekaman atau penyiaran dari suara atau musik secara alamiah. Audio berbeda dengan teks, angka, dan gambar. Sifat kontinu bukan diskret. Mikrofon sebuah transducer yang mengubah suara menjadi sinyal listrik. Speaker sebuah transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. 5. Video adalah rekaman atau siaran dari sebuah gambar atau film. Video juga dapat berupa entitas yang sifatnya kontinu. Materi selanjutnya saya serahkan kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Halil Bakareng, Standbook 2020-52337, kelas SKB. Saya adalah pemateri ketiga dengan materi Effectiveness of Data Communication System Depends on 4 Fundamental Characteristics. Dengan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu delivery, akurasi, timeliness, dan liter. Penjelasannya yaitu delivery. Yang pertama, bahwa si pengirim haruslah mengirimkan data ke tujuan yang dituju. Data haruslah diterima oleh perangkat atau orang yang dituju dan hanya diterima oleh perangkat atau orang yang tersebut. Kedua, akurasi atau akurat, yaitu sistem harus dapat mengirimkan data secara akurat. Data yang telah mengalami kesalahan pada saat pengiriman dan dibiarkan salah menjadikan data tersebut tidak dapat digunakan. Kemudian yang ketiga, timeliness, sesuai dengan waktu, yaitu sistem harus dapat mengirimkan data dalam waktu yang tepat. Data yang datang mengalami keterlambatan akanlah menjadi sia-sia. Kemudian yang keempat yaitu liter. Liter yaitu variasi dari waktu kedatangan paket, ketidaksamaan waktu tunda atau delay dalam pengiriman paket audio dan video. Kemudian aliran data atau data flow. Komunikasi di antara dua perangkat dapat dilangsung secara simple, half duplex, dan full duplex. Dan ini gambar yang menjelaskan mengenai aliran data. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya mengenai pembahasan simple, half duplex, dan full duplex. Simple. Komunikasi hanya satu arah. Hanya ada satu perangkat yang melakukan pengiriman dan perangkat lain hanya berfungsi sebagai penerima. Contoh, keyboard hanya dapat melakukan input, sedangkan monitor hanya dapat menerima out. Kemudian yang kedua, half duplex. Masing-masing stasiun dapat berfungsi sebagai pengirim maupun penerima, akan tetapi tidak dalam waktu yang sama. Ketika perangkat tersebut dalam mode mengirim, maka dia tidak dapat menerima, dan begitu pula sebaliknya. Contoh, hand talkie. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, full duplex. Masing-masing stasiun dapat berfungsi sebagai pengirim
dan penerima dalam waktu bersamaan. Contohnya, jaringan telepon. Ya, itulah materi ketiga dari saya. Nama Andi Muhammad Bakarain. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah hasil presentasi kami. Baik kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.